Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Unstoppable, yang dimana film ini menceritakan berdasarkan kisah nyata dari insiden kereta api yang pernah terjadi di Amerika pada tahun 2001. Pada waktu itu bermula akibat dari adanya human error yang hendak memindahkan keretanya di depo stasiun. Sehingga karena tindakannya ceroboh, membuat keretanya pun melaju tanpa seorang masinis di dalamnya. Maka dari peristiwa itulah, membuat semua orang panik berusaha menghentikan keretanya secepat mungkin sebelum pada akhirnya tergelincir membahayakan semua penduduk. Diketahui bahwa ternyata kereta tersebut membawa bahan-bahan kimia beracun dan mudah terbakar. Lantas di sela-sela itu muncullah seorang masinis beserta kondekturnya mati-matian menghentikan kereta tersebut dalam kondisi keretanya kecepatan tinggi. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Pada waktu itu terlihat adanya seorang pria muda bernama Will Carlson yang tengah menelpon istrinya. Akan tetapi nampak teleponnya tersebut saat itu tidak diangkat. Maka dirinya pun hanya pasrah bisa memperhatikan istri dan anaknya dari kejauhan saja. Yang ternyata usut punya usut, mereka berdua pun tengah dalam proses perceraian. Kemudian sesaat ia pun pergi menuju ke salah satu depo stasiun, yang dimana diketahui bahwa ia baru bekerja sebagai kondektur amatir selama 4 bulan. Sehingga dirinya pun ditugaskan untuk mengirimkan barang ke suatu tempat bersama dengan masinis seniornya yang bernama Frank Barnes. Kemudian di sisi lain nampak adanya seorang petugas pengawas meminta petugas lapangan tersebut untuk memindahkan kereta berkode 777 yang ada di sebelahnya. Dikarenakan nantinya ada kereta lain yang akan parkir di jalur yang sama, yang dimana beberapa gerbongnya berisikan anak-anak sekolah yang tengah study tour mengenai perkereta apian. Namun salah satu petugas lapangan tersebut ketika hendak memindahkan keretanya, dirinya pun dengan ceroboh merasa bisa menyanggupi pekerjaannya sendiri, sehingga ia mengatur tuas kemudinya secara otomatis beserta ingin memindahkan tuas jalur relnya sekaligus. Alhasil petugas lain pun yang melihatnya menegur karena tindakannya yang berbahaya. Lantas tidak lama benar saja, tiba-tiba keretanya pun perlahan-lahan melaju dengan cepat tanpa seorang masinis di dalamnya. Sontak dirinya pun menjadi panik, berusaha mengejarnya kembali masuk ke dalam kabin. Akan tetapi sangat disayangkan usahanya pun berakhir gagal akibat kakinya tersandung. Maka setelah itu mereka berdua pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada seorang kepala stasiun yang bernama Kuni Hooper. Sehingga setelah diberitahu apa yang telah terjadi, dirinya pun seketika marah meminta mereka segera bertanggung jawab untuk mengejar keretanya tersebut. Sontak, Koni pun langsung memeriksanya di layar traffic bahwa kereta 777 terdeteksi melaju melawan arah. Sehingga ia meminta petugas PPKA untuk mengabarkan masinis lain yang berada satu jalur dengan kereta tersebut. Lantas terdeteksilah ada satu kereta berpenumpang anak-anak sekolah tadi yang tengah melaju mengarahnya. Maka petugas PPKA pun memintanya untuk segera berpindah jalur di persimpangan agar nantinya terhindar dari kereta tanpa masinis yang melaju cepat ke arahnya. Kemudian di waktu yang sama, Koni pun juga sama mengabarkan seorang teknisi lapangan yang bernama Ned Oldham, yang dimana dirinya diminta pergi ke persimpangan kereta di dekatnya guna memindahkan tuas jalur secepat mungkin sebelum kereta 777 melintas. Sehingga setelah beberapa saat, nampak dirinya terlihat gelisah akibat keretanya tidak kunjung melintas. Yang ada hanya bertemu dengan dua orang petugas tadi yang tengah menyusulinya. Maka ia pun langsung menelpon Koni menduga bahwa keretanya tersebut sudah melintas duluan. Akan tetapi si Koni menyangkal bahwa kereta 777 baru saja beberapa menit keluar dari depo stasiunnya. Lantas jika perkataannya tersebut benar, dirinya meyakini bahwa kereta tersebut sudah melaju dalam kecepatan tinggi sesuai dari perkiraannya.
Kemudian mereka pun meminta kedua orang petugas tadi untuk kembali melanjutkan pengejarannya melintasi jalur selatan. Sedangkan si Ned diperintahkan untuk memonitori perjalanan kereta tersebut di jalur utama. Lalu benar saja terlihat kereta 777 dengan cepat kini sudah berhadapan dengan kereta berpenumpang anak sekolah tadi. Maka karena sudah diberitahu sebelumnya, sang masinis pun dengan gercep langsung berpindah jalur dengan selamat. Sementara di sisi lain, si Koni meminta bantuan polisi atas permasalahan tersebut, supaya para polisi mengamankan di setiap palang pintu kereta yang akan dilintasinya. Sedangkan di lokasi lain, terlihat kedua orang petugas tadi ternyata sudah berhasil mengejarnya dengan cepat. Lantas ia pun langsung berusaha mati-matian untuk bisa menggapai keretanya. Akan tetapi usaha mereka pun kembali gagal hanya karena terdapat tiang yang menghalanginya. Lalu scene pun berganti. Nampak masinis Frank dihubungi petugas PPKA memintanya agar segera berpindah jalur, yang dimana kereta mereka terdeteksi berada di jalur yang sama dengan kereta 777. Kemudian Frank menjawab bahwa mereka harus menempuh sejauh 10 mil terlebih dahulu untuk menuju ke persimpangan. Namun petugas menegaskan bahwa mereka harus menambah kecepatannya supaya sampai di persimpangan yang dimaksud. Sementara di sela tersebut, Connie pun ditelepon oleh direktur perusahaan keretanya, yang dimana sang direktur meminta data terkait muatan apa saja yang diangkut oleh kereta 777. Maka Connie pun memberitahu bahwa terdapat bahan kimia racun berbahaya dan mudah terbakar, sehingga sang direktur setelah itu malah menjadi bingung bagaimana cara mereka menghentikan kereta tersebut agar tetap aman. Lantas Connie menyimpulkan bahwa kereta 777 yang kini sudah melaju dalam kecepatan tinggi, yang berarti mempunyai resiko tergelincir di wilayah padat penduduk. Maka dari itu ia berencana lebih baik akan menggiringnya ke lapangan yang jauh dari penduduk untuk digelincirkan apabila tidak punya pilihan lain. Akan tetapi sang direktur pun menolak atas pendapatnya karena dinilai bisa merugikan perusahaan. Bahkan dirinya pun juga sudah menyiapkan rencana lain yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian singkat cerita, Frank pun menghubungi petugas PPKA bahwa mereka hampir sampai di persimpangannya. Namun setelah ia pikir-pikir bahwa persimpangannya tersebut tidak memiliki ruang yang cukup untuk keretanya, disebabkan karena membawa banyak gerbong, sehingga dirinya pun meminta persetujuan petugas untuk berpindah jalur di persimpangan berikutnya saja. Kemudian petugas pun mengizinkannya, dengan catatan mereka harus benar-benar cepat dikarenakan kereta 777 dalam beberapa mil lagi hampir mendekati persimpangan tersebut. Sesaat setelah perbincangan itu, Connie pun kaget melihat siaran berita di televisi menampilkan adanya seorang veteran masinis bernama Jude Stewart, yang dimana ternyata ingin menghentikan kereta tersebut secara paksa dibantu dengan satu orang tentara dari helikopter. Namun nampaknya kereta 777 sangat sulit untuk dihentikan oleh mereka. Akibatnya malah melukai seorang tentara tersebut sampai tidak sadarkan diri. Bahkan juga tiba-tiba kereta Jude malah menjadi oleng tidak stabil, yang pada akhirnya terdorong hingga membuatnya tergelincir sampai merenggut nyawa sang veteran masinis. Lantas dengan kejadian itu, Connie pun menjadi emosi menduga bahwa tindakan tersebut pastinya dari rencana sang direktur. Kemudian dengan cepat dirinya pun langsung menghubungi Frank memintanya segera berpindah jalur, dikarenakan kereta 777 sudah ada di depannya saat itu. Sontak mereka pun langsung berpindah jalur ke persimpangan secepat mungkin. Akan tetapi karena terlalu banyak membawa gerbong, sisanya pun ditabrak hingga hancur berantakan. Maka dirinya pun seketika turun melepas gerbongan tersebut, berniat akan mengejar keretanya, yang dimana dirinya merasa memiliki peluang untuk menghentikannya. Namun Will tidak setuju, mencoba mencegah Frank agar tidak nekat. Akan tetapi dengan segudang pengalamannya, Frank meminta Will agar duduk manis saja jikalau dirinya tidak mau membantu. Maka mereka pun langsung mengejar kereta tersebut dengan cara berjalan mundur. Alhasil Connie pun mengetahui melarang mereka agar tidak menyusulnya. Namun Frank mencoba meyakinkannya bahwa mereka sangat yakin memiliki peluang. Sehingga sang direktur pun juga ikut berkomentar menyatakan bahwa dirinya dengan tegas tidak mengizinkan mereka, yang dimana ia berpikir untuk menggelincirkan kereta tersebut sesuai pendapat Connie tadi sangatlah tepat untuk saat ini.
dikarenakan sudah tidak punya pilihan lain. Akan tetapi Frank menegaskan bahwa tindakan itu sangatlah mustahil apabila keretanya dalam kondisi bermuatan penuh dan berkecepatan tinggi. Sontak mendengar hal itu membuat sang direktur pun malah marah-marah mengecap mereka berlagak so paling tahu. Sehingga Koni pun seketika memotong pembicaraan, meminta sang direktur mempertimbangkan mereka sebagai opsi yang kedua jikalau penggelincirannya gagal. Namun dengan sikap tegasnya, sang direktur pun mengancam akan memecat mereka semua kalau berani melawan perintahnya. Namun hal tersebut langsung disinggung oleh Will, bahwa mereka tidak takut dan tidak peduli apapun ancaman dan resikonya yang diberikan. Yang terpenting untuk saat ini, mereka pun akan berjuang menghentikan keretanya tersebut dibanding harus menuruti perintahnya orang keras kepala. Kemudian mereka pun seketika memutuskan menyudahi pembicaraannya dan kini beralih mengobrol saling curhat mengenai kehidupan mereka masing-masing. Dan ternyata diketahui bahwa Frank adalah seorang duda yang hidup bersama kedua anak gadisnya. Sedangkan hubungan rumah tangganya Will tengah retak dalam proses perceraiannya. Hal tersebut diakibatkan hanya dari sebuah kesalahpahaman yang dimana ia sempat menuduh istrinya berselingkuh. Akan tetapi dugaannya pun ternyata tidak terbukti benar. Pada akhirnya atas kekacauan itulah dirinya pun malah digugat cerai. Sehingga Frank pun menyemangatinya supaya Will tidak putus asa. Dirinya pun berharap hubungan mereka segera membaik dalam waktu dekat. Sementara itu di lokasi lain, terlihat para petugas dari berbagai institusi tengah mengevakuasi para warga ke tempat yang aman, yang dimana kereta 777 diduga akan digelincirkan di wilayah tersebut. Yang dimana para polisi pun sudah bersiap siaga menyiapkan senjatanya untuk menembak tombol darurat yang ada di kereta tersebut, sembari memasang alat pengganjalnya dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi ketika begitu melintas, usahanya pun gagal total sesuai dari perkiraannya Frank. Lalu Connie pun kembali menghubungi Frank, memberitahunya bahwa kereta tersebut telah gagal digelincirkan sesuai prediksinya, sehingga dirinya pun mendukung mereka secara penuh untuk menghentikan keretanya tersebut. Akan tetapi dengan catatan, mereka harus bergerak cepat mengingat kereta tersebut akan melewati jalur tikungan tajam. Maka dari itu mereka harus melakukannya sebaik mungkin supaya mereka juga bisa selamat. Kemudian setelah itu ketika keretanya sudah dekat, Will pun langsung beranjak keluar untuk memantaunya. Sehingga dirinya pun memberikan aba-aba kepada Frank untuk menyambungkan keretanya secara perlahan-lahan. Namun karena keretanya melaju terlalu cepat, mereka pun tanpa sengaja menabraknya. Alhasil pandangannya Will menjadi terganggu ketika hendak memeriksa sambungannya. Akan tetapi ketika hendak melepas pengaitnya yang belum tersambung, tiba-tiba kakinya pun malah terhimpit hingga dirinya hampir terjatuh. Maka karena situasinya semakin menegangkan, ternyata istrinya Will dan anaknya Frank sama-sama menyaksikan aksi mereka lewat dari siaran televisi. Nampak mereka pun semua merasa deg-degan melihatnya saat itu. Lantas karena kakinya Will sudah terluka, dirinya pun memutuskan kembali ke kabin untuk menutupi lukanya dengan lakban. Sehingga di waktu itu, Frank pun langsung mencoba memulai pengeremannya secara bertahap. Namun usahanya pun belum menunjukkan membuahkan hasil. Terlihat kecepatannya pun naik turun tidak stabil. Lantas Connie menegaskan Frank bahwa beberapa lagi akan sampai di tikungan tajam. Dirinya pun berharap mereka berdua bisa mengurangi kecepatannya serendah mungkin supaya nantinya mereka berdua tidak terguling bersamaan. Lantas setelah mendengar hal itu, Frank pun menjadi panik memutuskan bertukar posisi dengan Will, memintanya untuk memegang kendali. Sehingga gantian giliran dirinya yang keluar mencoba melakukan pengeremannya secara manual di setiap gerbong. Maka terlihatlah step by step keretanya pun mulai menunjukkan melambat secara signifikan. Dirinya pun dengan pede maju perlahan-lahan menuju ke setiap gerbongnya. Akan tetapi tidak lama kemudian keretanya pun tiba-tiba meledak akibat overheat. Sehingga keretanya pun kini kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Ditambah langkahnya Frank juga terpaksa terhenti dikarenakan keretanya sudah masuk ke jalur tikungan tajam. Sontak dirinya pun langsung berkoordinasi dengan Will untuk bersiap-siap menggunakan rem independen sesuai dari aba-abanya.
Sehingga dengan sekejap keretanya pun mulai miring dan terangkat secara perlahan-lahan. Lantas Frank pun seketika langsung memberikan aba-abanya kepada Will agar menggunakan rem independennya secara benar. Walaupun dirinya tersebut baru bekerja selama 4 bulan, alhasil usahanya pun sukses mencegah keretanya tersebut tergelincir. Kemudian karena sudah dirasa aman, nampak Frank pun kembali melanjutkan langkahnya. Namun tidak lama harus terhenti kembali akibat terdapat pagar yang tidak memungkinkan dirinya untuk lewat. Akan tetapi tidak disangka-sangka, ternyata si Ned muncul dari belakang masih mengikuti keretanya. Sehingga dirinya pun langsung memanggil Will memintanya melompat ke belakang mobilnya. Lantas dengan keadaan kakinya yang terluka, ia pun berhasil melompatnya dengan baik. Sehingga dirinya langsung tancap gas mengantarkan Will ke kepala kereta. Kemudian dengan perhitungan yang tepat, Will berhasil melompat kembali ke kereta tersebut walaupun dengan ekspresi kesakitannya. Maka kini selesai sudah perjalanan kereta 777 tanpa masinis tersebut. Sehingga tanpa basa-basi langsung menghentikan keretanya dengan aman dan selamat. Sontak orang-orang pun melihatnya bersorak-sorak kegirangan atas keberhasilan mereka. Sehingga dirinya pun langsung disambut pelukan hangat oleh istri dan anaknya. Maka setelah permasalahan tersebut dinyatakan selesai, mereka pun mendapatkan penghargaan sekaligus merubah nasib hidup mereka, yang dimana atas keberhasilan tersebut membuat hubungan Will dengan istrinya menjadi membaik, sehingga mereka pun tidak jadi bercerai. Kemudian si Frank ternyata memutuskan pensiun dengan tunjangan yang besar. Sedangkan si Connie dipromosikan jabatannya sebagai wakil perusahaan tersebut. Lalu berbeda nasib dengan petugas cerobot tadi yang malah berakhir dipecat tidak hormat oleh perusahaannya. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.